Selamat pagi Bu Eni. Pagi Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Eni. Nanti mungkin sebelum Bu Eni praktek atau mengajar di kelas, saya minta waktu sebentar Bu Eni ya Iya. untuk melakukan percakapan prasupervisi gitu. Nanti mungkin pertanyaannya itu ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Eni laksanakan di kelas gitu ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah untuk nanti materi di kelas itu terkait apa Bu Eni? Terkait kebutuhan dan keinginan manusia. Berarti itu tema atau Sudah kurikulum? Oke. Berarti pelajaran apa Bu Eni? Pelajaran IPAS di bab 7. Pas ya, bab 7. Topik A. Oke. Nah, berarti itu untuk tujuan pembelajarannya apa tuh Bu Eni? Tujuan pembelajarannya itu peserta didiknya dapat mengidentifikasi tentang kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh manusia, misalnya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersiernya. Dan peserta didik juga dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi tentang kebutuhan gitu ya, yang ini. Nah, yang berikutnya tadi sudah menyebutkan, mungkin sekarang saya ingin lebih kepada persiapan gitu ya, tujuan pembelajarannya tadi sudah Bu Eni sebutkan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, hal apa saja yang sudah Bu Eni siapkan gitu untuk KBM di kelas? Yang sudah dipersiapkan yaitu modul ajarnya sudah saya persiapkan, bahan ajarnya seperti buku guru dan buku siswanya itu sudah ada, pastinya media pembelajaran juga itu ada, dan tidak lupa memberikan lembar kerja peserta didik. LKPD ya? Iya. Oke. Untuk langkah-langkahnya seperti apa Bu Eni? Mungkin bisa diceritakan untuk di kelas? Mungkin langkah-langkahnya seperti biasa, ada pendahuluan seperti membaca doa terlebih dahulu. Setelah membaca doa, pastinya memeriksa kehadiran siswa dan memberikan motivasi sebelum pembelajaran dan melakukan ice breaking. Biasanya anak-anak senang melakukan bernyanyi atau tepuk semangat seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebutuhan itu apa, dan memberikan contoh-contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Lalu anak-anak akan berani tampil ke depan untuk menempelkan gambar-gambar yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu. Kemudian di akhir saya akan memberikan LKPD untuk mengetahui seberapa paham gitu ya, seberapa paham si peserta didik itu menguasai materi tersebut. Lalu mungkin terakhir penutup dan kesimpulan. Oke, wah mantap, ini sudah sangat jelas sekali tadi dijelaskan oleh Bu Eni. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang indikator keberhasilan gitu, nah kira-kira indikatornya apa sih gitu yang Bu Eni bisa lihat ketika memang ini dianggap berhasil gitu pembelajarannya? Yang saya gunakan kan medianya itu gambar dan modelnya itu picture and picture. Saya ingin anak-anak itu paham betul dan saya itu tidak hanya ceramah, tapi anak juga menggambarkan sesuatu, contoh-contohnya itu nyata dan tidak membayangkan apa sih kebutuhan itu. Jadi anak-anak itu melihat sendiri contoh-contoh yang saya bagikan gitu. Jadi anak-anak itu lebih paham dan tentunya menarik dan menyenangkan agar anak itu tidak bosan. Oke. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan ya tentang medianya juga, tentang proses tahapannya juga. Terkadang kita ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu tidak luput dari kesalahannya atau mungkin kekurangan gitu ya, atau mungkin tantangan juga gitu. Nah, kira-kira dari yang sudah Bu Eni paparkan tadi ya, sudah ada gambaran. Kira-kira mungkin tidak sih ada tantangan gitu ketika nanti kegiatan di kelas gitu ya? Pasti ada tantangannya, yaitu mungkin kondisi siswanya kondusif atau tidak, itu pasti ya. Soalnya kan anak-anak itu masih dunianya anak-anak, masih dunianya sendiri gitu. Kadang kurang fokus atau memfokuskan anak-anak itu sedikit sulit. Dan untuk gambar mungkin ya, gambarnya yang sedikit kurang jelas untuk yang bagian belakang, jadi yang bagian belakang itu sulit untuk mengikuti arahan guru. Mungkin kendalanya seperti itu. Gitu ya mungkin ya. Oke. Nah, sekarang ini untuk area pengembangan gitu. Yang ingin saya ketahui, area pengembangan mana sih yang ingin Bu Eni kuasai itu Bu Eni untuk nanti kegiatan KBM? Kegiatan pengembangannya itu dalam modelnya mungkin ingin dikembangkan lagi agar modelnya itu lebih efektif
efektif, lebih berhasil, anak-anak juga lebih mengetahui bahwa model pembelajaran picture and picture itu lebih menarik, Menarik gitu ya. menyenangkan, dan tidak membosankan untuk anak-anak. Oke, berarti lebih ke model gitu ya yang bisa digunakan di kelas, dan mudah-mudahan model itu memang bisa membantu anak supaya lebih paham ya Iya, terkait seperti materinya. Baik Bu Eni, itu saja mungkin. Nanti setelah ini kita akan langsung ke kegiatan KBM di kelas gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Eni. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Abi. Duduk siap, siap, siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Oke, terus siapa lagi? Siapa lagi? Rahma. Rahma? Sakit ya Rahma ya? Yusuf kemana? Nggak ada keterangan. Oke, terus siapa lagi? Sudah? Oke. Yang lainnya hadir? Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengingatkan pembelajaran yang minggu kemarin. Kita belajar apa? Kita belajar apa minggu kemarin? Tentang apa? Tentang kebutuhan. Kalau kebutuhan ini yang hari ini. Tapi yang minggu kemarin itu tentang apa? Masih ingat? Tentang Iya, tentang barter. Apa itu barter? Iya, bertukar barang. Pada zaman barter itu sebelum kita mengenal uang. Nah, kalau kebutuhan kita akan belajar hari ini. Tapi sebelum kita ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa atau peserta didik itu dapat mengidentifikasi tentang kebutuhan yang berupa primer, sekunder, dan tersier. Dan peserta didik juga dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, agar fokus, kita tepuk fokus dulu. Oke, siap-siap ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus? Sudah. Oke,
Oke, baik. Setelah fokus, kita buka buku paket kalian. Halaman berapa? Halaman 172. Coba dicari dulu. 172. Sudah dibuka? Oke, di situ ada topik A. Judulnya apa? Iya, aku dan kebutuhanku. Aku itu siapa sih? Aku itu diri kita sendiri. Apakah kita punya kebutuhan? Punya. Coba kita gambarkan kebutuhan kita. Kebutuhan kalian sebagai anak sekolah. Kira-kira kebutuhan kalian sebagai anak sekolah itu apa? Iya, peralatan sekolah. Terus? Alat tulis. Apalagi? Buku. Apalagi? Ya, pakaian. Itu termasuk kebutuhan. Oke, kita lihat di sini. Ada kebutuhan. Kebutuhan itu segala sesuatu yang kita miliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Nah, itu kita pasti butuh. Kebutuhan itu semacam kita dapat bertahan hidup. Nah, kebutuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan apa saja? Ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan dan kebutuhan tersier. Kita bahas satu-satu. Mengenai kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, kebutuhan pokok manusia itu sendiri terdapat contohnya kayak makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, itu merupakan kebutuhan apa tadi? Iya, kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu contohnya seperti ini. Kita perlu kita perlu apa ini? Makanan. Apakah kalian makan? Kalau tidak makan, apakah kebutuhannya tercapai? Tidak. Nah, oleh karena itu kebutuhan primer itu menjadi nomor 1. Kenapa? Karena pokok dan mutlak. Nah, yang kedua, selain butuh makanan, kita pasti butuh apa ini? Apa? Iya, tempat tinggalnya berupa apa? Iya, berupa rumah. Pakaian itu seperti apa ini? Iya, pakaian itu baju. Kita kan nggak mungkin tidak pakai baju. Kita harus memakai baju. Jadi, yang penting atau yang pokok itu ini. Ketiga ini. Yang pertama itu pasti makanan. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, pakaian. Paham sampai kebutuhan primer? Paham. Oke, baik. Sekarang ke yang kedua, itu ada kebutuhan apa? Iya, kebutuhan sekunder itu jikalau kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi. Kamu boleh ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa sih contohnya? Contohnya itu seperti kendaraan. Kendaraan itu apa? Mobil, terus motor, sepeda. Oke, pintar. Nah, itu kendaraan. Kendaraan itu merupakan kebutuhan sekunder. Terus ada lagi kebutuhan rumah tangga atau alat rumah tangga. Kalau alat rumah tangga ada apa? Apa? Ya, alat elektroniknya apa? Handphone kan itu termasuk, ya betul, handphone, terus laptop, terus TV, betul, terus apa lagi? Kulkas bisa? Iya, mesin cuci, radio itu termasuk alat elektronik. Lanjut lagi, seperti kita boleh membeli sepatu jikalau si kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi. Oke, coba Ibu kasih contoh. Ini gambar apa? Ini termasuk kebutuhan apa? Sekunder. Ini termasuk apa? Apa ini namanya? Iya, kebutuhan sekunder termasuk alat elektronik. Oke, kalau ini
Ini apa? Contoh apa? Iya, alat elektronik dalam rumah tangga ya. Ini termasuk kebutuhan apa? Sekunder. Kalau yang ini termasuk jenis kendaraan. Ini termasuk kebutuhan sekunder. Oke, kita lanjut ke kebutuhan. Ya, kebutuhan tersier itu misalnya berupa kebutuhan barang mewah. Yang mewah itu termasuk kebutuhan tersier atau fungsinya itu sebagai hiburan. Contohnya, ini ada apa? Ya, emas, bata. Nah, orang-orang biasanya mengumpulkan emas itu untuk investasi. Pinter. Terus ada lagi ini apa? Iya, ada berlian. Iya, ada berlian. Berlian juga termasuk contoh dari kebutuhan tersier. Oke, betul. Terus yang ketiga ini apa? Ya, ada pesawat. Pesawat merupakan barang mewah tidak? Iya, mewah karena disebutnya kebutuhan tersier. Satu lagi. Ini termasuk apa kira-kira ya? Iya, tersier. Ini apa namanya? Iya, tapi bukan rumah, tapi iya, villa yang mewah. Jadi segala sesuatu yang mewah dan untuk hiburan itu termasuk kebutuhan tersier. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Oke, kalau disuruh maju ke depan, siap? Siap? Oke, coba siapa yang mau maju ke depan untuk menempelkan kartu gambar ini yang termasuk kebutuhan primer. Siapa? Aceng, boleh ke depan? Boleh, Bi. Kita cari yang termasuk kebutuhan primer. Lalu tempel di depan. Kebutuhan primer ya. Tempel di sini. Nah, ini coba cari lagi. Primer ya. Oke. Cari lagi. Yang mana lagi? Oke. Bisa, bisa. Ada lagi? Oh, udah cukup? Atau ada lagi? Oke. Boleh tepuk tangan untuk Abi. Oke, kita bahas dulu kebutuhan primer ya. Yang pertama ada apa? Oke, betul atau salah? Betul. Iya, primer itu yang pertama pasti makan. Nah, oke, yang kedua juga termasuk? Iya, makanan. Yang ketiga? Iya, pakaian. Dan yang keempat? Iya, rumah. Betul semua ya jawabannya? Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, hebat ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerja untuk kalian. Nah, lembar kerjanya seperti ini. Bisa terlihat? Bisa. Nah, di sini kita mengelompokkan benda-benda mana saja yang termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi kamu bisa menarik garis. Jadi tarik garis sesuai dengan kebutuhannya. Jangan lupa tulis nama dan
kelas. Oke. Duduknya yang kaki dong. Oke, yang sudah dapat kertasnya boleh langsung dikerjakan. Iya. Oke, boleh langsung dikerjakan. Kalau sudah dikumpulkan. Ya. Tulis namanya dulu. Iya, pakai pulpen aja dulu. Oh? Iya, pakai pulpen dulu. Ada pulpennya. Nah, ya. Kasih nama udah, Pi. Kasih nama dulu. Ya sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Langsung kembali duduk ke kursi masing-masing. Oke. Yang sudah, ya kumpulkan. Kenapa? Iya. Kasih. Sudah semua? Ya, ya, yang belum. Kasih. Dah? Belum. Ayo kerjakan sendiri ya, tidak kerja sama. Harus yakin sama diri sendiri. Oke, udah belum? Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Ayo Tiara, Musli. Kasih. Sudah? Sudah. Berapa orang lagi yang belum? Oh, udah tinggal Tiara aja. Oke, udah semua? Sudah benar? Yakin? Oke, kita coba ulang apa yang kita pelajari tadi. Tadi tentang apa? Iya, tentang kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Primer, sekunder, iya, dan tersier. Kebutuhan pokok yang paling utama itu merupakan kebutuhan apa? Iya, kebutuhan primer. Kalau kebutuhan yang sudah yang utamanya sudah dilakukan, tapi kita ingin membelinya,
itu merupakan kebutuhan apa? Sekunder. Kalau kebutuhan yang mewah, ya itu merupakan kebutuhan tersier. Oke, dari materi aku dan kebutuhanku dapat disimpulkan. Nah, kesimpulannya yaitu kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki untuk bertahan hidup. Untuk tugas di rumah, coba nanti kamu kerjakan di halaman 173. Ada? Ada. Nah, itu merupakan tugas untuk kamu cari kebutuhan yang penting dan tidak penting. Paham? Oke, nanti besok dikumpulkan. Oke. Materi hari ini sepertinya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eni, gimana Siang. kabarnya? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah ya. Ini pertemuan ketiga ya Bu Eni, setelah kemarin kita sudah bertemu, yang dimana pertama itu kegiatan observasi, yang kedua itu kegiatan observasi di kelas, dan sekarang ini adalah kegiatan paskanya gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat nih Bu Eni seputar kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Eni laksanakan ya di waktu sebelum ini gitu ya. Dan memang agak berbeda karena diobservasi oleh saya gitu ya Bu Eni. Nah, yang pertama Bu Eni, gimana perasaannya Bu Eni ketika kemarin KBM? Ya, perasaannya lega, terus puas juga dengan hasil KBM-nya sesuai dengan perencanaan yang saya bikin, saya buat. Oke, luar biasa. Berarti sudah pas gitu ya, Ya, sudah sudah sesuai sesuai dengan perencanaan yang Bu Eni sudah buat gitu ya. Nah, kira-kira selain itu hal baik apa yang sudah Bu Eni laksanakan ketika kemarin KBM itu? Ya. Hal baiknya itu ya itu saya tapi menerapkan metode baru, yaitu metode yang berupa gambar atau model picture and picture, karena siswa yang saya ajar itu lebih dominan untuk menerima materi itu menggunakan gambar, karena siswa tersebut lebih tidak hanya menghayal tapi menerima juga maksud yang saya sampaikan dengan gambar yang saya berikan ke siswa tersebut. Oke, mungkin si siswanya langsung bisa lebih paham gitu ya Iya. kalau dengan gambar ketimbang mungkin Bu Eni hanya menerangkan biasa saja. Iya, hanya gitu dengan ya. ceramah, karena siswa itu kalau hanya dengan ceramah kan bisa berandai-andai, cuma Betul. berandai-andai saja. Tapi kalau misalkan menggunakan metode atau model yang saya terapkan itu, siswa lebih dapat gitu mungkin ya. lebih dapat materi yang saya sampaikan itu apa. Oke, mantap, luar biasa Bu Eni. Nah, yang berikutnya adalah tadi kan hal-hal yang baiknya nih gitu kan. Dan pasti sih setiap kita kegiatan KBM di kelas itu tidak luput juga dari kekurangan gitu ya. Nah, kira-kira kekurangan apa nih yang masih Bu Eni alami ketika kegiatan KBM tersebut? Mungkin kekurangannya yaitu mendapatkan gambar yang hasilnya bagus, karena kan kalau yang hanya berupa gambar itu banyak di media cetak atau di Google, tapi yang gambarnya kualitasnya yang bagus. Misalkan kalau misalkan tentang pakaian adat, itu kan harus menggunakan gambar. Kan gambarnya nggak mungkin yang kecil, karena yang peserta didik yang di belakang belum tentu melihat. Kelihatan. Jadi harus maju ke depan. Nah, yang kualitasnya bagus itu sulit untuk didapatkan, jadi harus benar-benar mencari gambar yang sesuai untuk anak-anak gitu. Oke, wah, luar biasa Bu Eni. Baik, Bu Eni, saya mohon izin ya untuk menyampaikan hasil umpan balik gitu yang sudah saya laksanakan di kegiatan observasi bersama Bu Eni. Tadi memang sih sudah disinggung sedikit oleh Bu Eni, kekurangannya itu adalah dari segi kualitas gambar gitu ya. Dan memang itu terlihat ketika pembelajaran di kelas itu, anak itu yang paling belakang dia masih belum begitu kelihatan gitu, sehingga mereka
agar lebih jelas melihat ke gambar harus agak maju ke depan. Ya mungkin itu salah satu kekurangannya ya ketika kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Penny. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi mungkin lebih ke pengkondisian kelas, gitu ya. Yang namanya anak di kelas itu kan suka ada aja Bu Eni ya, tidak semuanya itu nurut dengan guru gitu. Kadang ada yang jahil, memang ada yang kurang memperhatikan. Nah, yang saya lihat kemarin itu masih saja ada anak gitu ya, beberapa anak yang mungkin fokusnya ini belum datang gitu, jadi belum terfokus ke pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Weni gitu ya. Nah, mungkin itu barangkali sedikit umpan balik Bu Weni dari yang sudah saya laksanakan gitu ya. Nah, berikutnya Bu Weni, saya pengen tahu nih gitu ya, rencana tindak lanjut Bu Weni itu seperti apa untuk kedepannya nanti? Ya. Kalau tindak lanjutnya saya akan masih sama menerapkan model picture and picture tapi lebih ke digitalnya. Tidak pakai kertas atau apa tapi pakai PowerPoint. Jadi siswa itu lebih terlihat semuanya. Jadi siswa melihat gambar-gambar semua menggunakan InFocus di kelas dan gambarnya itu lebih menarik juga. Menampilkan video juga bisa. Mantap ya, berarti lebih ke arah digital gitu ya, mencobalah kekinian gitu Bu Eni barangkali ya. Luar biasa, mantap. Nah, barangkali ada tidak hal-hal yang dapat membantu Bu Eni supaya memang rencana itu bisa terlaksana gitu? Ada rekan kerja saya tapi bukan dari sekolah sini. Bukan dari sini? Iya, bukan dari sini. Saya kolaborasi dengan kecamatan lain, kecamatan Ciawi yang ada. Disebutkan namanya tidak bisa? Boleh, nggak apa-apa sebutkan juga. Iya, namanya Ismi dari SD Citapen 1. SD Citapen berarti di Ciawi ya, Kabupaten Ciawi. Oke. Nah, baik. Ini kalau kita melihat dari skala gitu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin Bu Eni dapat melaksanakan rencana tindak lanjut tadi gitu? 8/10 sih. 8 dari 10 gitu ya? Iya, 8. Berarti mungkin sudah cukup yakin gitu ya untuk bisa melaksanakannya. Ya, luar biasa Bu Eni. Nah, baik. Ukuran keberhasilan nih, kira-kira ukuran keberhasilan apa sih gitu? Atau dikatakan berhasil itu jika bagaimana gitu dari rencana yang sudah Bu Eni laksanakan? Dikatakan berhasil itu jika anak-anak itu paham apa yang maksud saya jelaskan, paham apa sih maksud dari materi yang saya paparkan itu. Gitu. Jadi misalkan 80% atau 90% anak-anak paham atau menguasai materi yang telah saya sampaikan itu menurut saya berhasil. Gitu. Oh gitu. Baik, berarti hampir 80% gitu ya dikatakan ketika si anak sudah paham berarti itu sudah berhasil gitu. Baik. Luar biasa Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.